Pengalaman, mereka harus jadi salah satu yang bakal menemani sang regenerasi ini untuk bisa bermain dengan lebih luas lagi. Ya, karena mereka juga harusnya bisa beradaptasi terus-terusan ya. Karena dia masing-masing mid laner ini juga sangat-sangat stabil. Mau itu dalam keadaan seperti apapun dari timnya terpuk atau tidak. Tapi setidaknya dari masing-masing mid laner, mereka tetap bisa menunjukkan performa maksimalnya. Walaupun kalau ngelihat dari pool hero-nya ini lumayan jauh berbeda ya. Kayak ngelihat dari Yeskel lebih ke artillery mage-nya juga. Sementara kalau ngelihat Aboy kita tahu bagaimana Faramis, hero-hero teamfight. Lilia, Valentina juga yang diamankan. Tapi ya kalau ngelihat dari draftnya, balik lagi ini dia. Roger yang sempat juga jadi kunci kemenangan kemarin. Setuju. Karena statementnya Vincent. Iya, SDL sih benar-benar kayak notice banget kalau bukan Link masalahnya, Roger masalahnya. Link mungkin masih bisa di-deny dan bahkan Geekfam tahu gitu loh bahwa memang mereka tuh adalah tim yang suka banget nge-counter Link pakai Natalia sehingga mungkin mereka udah lepasin aja Linknya, ban Rogernya karena Pak Vincent ini 2 orang. Iya bener. Katanya Geekfam mainnya 6 orang kan, langsung kalau sama Lord jadi 7 berarti ya. Wah banyak ternyata ya. Iya, Harit, Jauhead. Ini bener-bener kayak kemarin ya kita lihatnya ya. Ada Hylos masih berani untuk nge-pick arah Harit. Iron Shiki kayak bener-bener pengen menangin laningnya ketika melawan Masako. Even Lunox terbuka. Iya, tapi tidak dengan dari Jauhead kayak begini ya. Pergerakan dari Hylosnya akan sedikit terhenti. Apa ini akan semakin membuat dia jauh lebih agresif, Prof? Karena kita tahu mungkin Hylos terlalu agresif. Dia akan bisa dilempar menuju ke kerumunan. Ya menurutku balik lagi siapa yang bakal dibawain sama teman-teman dari tim Liquid ID. Kalau mereka bawain Idit di pick yang ketiga mungkin akan terjawab. Jauheadnya bisa combo bareng sama Idit. Iditnya punya damage juga gitu loh untuk di late game. Tapi kalau misalkan Hylosnya gak di following up, dan following up-nya mungkin yang DPS-nya nanggung, karena Harit bukan tipe yang DPS tinggi juga. Dia harus memanfaatkan bagaimana cooldown reduction nanti di mid game. Sehingga ya mau gak mau di sini Hylosnya pasti akan terancam gitu loh. Kalau mid game-nya itu gak di follow up. Hylos butuh teman di belakangnya. Oke, dan sekarang setidaknya hero power dari Masako ini berhasil didapetin loh. Kita tahu bagaimana cara dia untuk bisa memberikan damage, bahkan tidak langsung ke arah hero player, tapi lewatin minion dulu. Dia bisa nembak lewat minion aja, yang penting damage-nya masuk. Bahkan mungkin sedikit nostalgia gak sih? Sedikit nostalgia dengan Moskopnya Masako waktu di grand final MDL season lalu. Yang dia bener-bener lempar tombak ke Novaria dan itu di luar jangkauan itu pojok ke pojok, bro. Pojok ke pojok itu luar biasa banget dan itu yang menjadi highlight juga di grand final MDL-nya pas Masako menjadi juara season lalu. Yang 7 game itu kan. Iya. Dari 3-0 jadi 4-3. Itu dia. Mentalitas itu udah dibuktikan juga di sana. Tapi ya idenya itu dia yang udah di-ban sekarang beserta dengan adanya Phobius. Tapi kalau ngelihat mungkin balik lagi ini beda player. Biasanya kalau berhadapan dengan adanya Harit, biasanya ada Lunox yang dipilihin untuk Cadera kan. Iya. Tapi kayaknya lagi-lagi sih walaupun Masako juga bermain dengan Lunox, tapi seenggaknya sekarang mereka lebih secure buat late game. Kayaknya mereka udah tahu deh kalau misalkan oke, Haritnya Iron Shiki kuat, Iron Shiki juga laningnya kuat. Jadi kita kasih aja nih Masako main safe yang bener-bener harus main safe, farming sampai 3 item, dia jadi main di weak lane. Ya dan juga mungkin karena dia mau coba ngambil ke arah junglernya Julian ya. Jadi mungkin kebanyakan magic damage juga nantinya. Sampai akhirnya ya kita melihat Marksman yang diamankan untuk Masako di Moskovnya dan itu dia Faramis dari Aboy yang terkena respect. Tapi ini agak sedikit jarang ya kita melihatnya ya bahwa memang biasanya untuk 3 pick atas Geekfam itu akan berfokus untuk ngambil hero-heronya Aboy. Tapi untuk sekarang hero Aboy masih dibiarkan terbuka. Valentina masih ada, Zusindo yang di-ban untuk sekarang karena kita tahu Yeskel memang sangat power sekali dengan Zushin ya. Sehingga mungkin pemilihan terhadap Valentina yang akan diperebutkan. Atau Aurora. Aurora? Ini juga udah mulai masuk banget nih ke opsi untuk mid lane zaman now. Zas juga. Ini Zas aku lebih suka sih karena kita tahu sendiri Zas ini kalau misalkan lawan Harit dia bagus. Dia bisa nge-zoning Haritnya. Yap. Dan ini dia untuk full hero sebenarnya ya. Ngeliat dari Vincent dia total full hero-nya ada 6, Fabian ada 4. Sebenarnya ngelihat juga ini udah mulai shifting ya ke arah assassin jungle lagi, tapi ada yang terselip nih X-Borg untuk Fabian. Ya 2 kali pick ya, dengan Matilda juga sebagai salah satu guided-nya. Tapi Terisla yang akan diamankan, sehingga membuat parameter lagi Terisla dan ditambah dengan Jauhead akan sangat kuat sekali. Dan Gatot Kaca! Baik sana, combo knock up airbound. Ini Gatot Skypierce, aku sih menangis ya. Gatot Skypierce dengan adanya concentrated energy
Ini pasti bakal jadi Wah. strong banget. Baloy. Ini Veldora habis nonton, balik habis nonton streamingnya Lemong deh kayaknya nih. Wah, Tolong, ini apa big lagi? brain Baloy. Waduh. Dan Oke, tapi big setidaknya muscle ya. Baloy. Ini Gatot, item damage, Avatar of Guardiannya, sekali nimpa, sekali landing, Pak. Retak semua, Pak. Ya, Bener itu retak makanya. semua. Ini Hylos pasti bakal jadi baitnya. Pasti banget. Dia buka Glorious Pathway. Berarti Hylos adalah titik slow landing invite. Iya pasti. Kemungkinan besar itu akan jadi baitnya, akan jadi umpannya. Apa yang bakal dicari sama tim Liquid ID? Wow. Ini kemungkinan besar build-nya akan ke damage ya Prof ya harusnya ya. Iya, tapi Harusnya. tetap ini, kalau menurut gua Gatotnya akan tetap membawa head and shoulder pasti. Wah bener. Zas. Itu dia, Zas. dan Zasnya Oke. muncul. Wow, tapi ini gig mereka super strong sih harusnya. Wow, itu nggak cuma super strong sih, lagi-lagi draft elite dari Geek Farm. Baloy dengan Gatot Kaca, kita tahu sendiri sekarang udah lagi rame banget nih Gatot Kaca, Concentrated Energy, Glowing Yep. One, Sky Piercer. Even lagi-lagi kita ngomongin rank games, tapi sekarang dibawakan di level MPL Indonesia 14. Wow, wow, wow. Dan ini dia, debut dari Gatot Kaca. Apakah akan berbuah manis? Akan Wah. menggibas semuanya? Dan buat teman-teman yang lagi nonton, ingat kata admin, Apa tuh? lu bukan Baloy. Bukan ya. Mari kita saksikan bagaimana Baloy dengan Revitalize-nya. Wow, ini dia. Untuk memasuki game yang pertama, match pertama di hari ini. Oke, kalau begitu seperti biasa, match yang pertama di hari ini. Dan Gatot sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Dan satu hal lagi, kita ingin mendengar bagaimana semangat dari MPL Arena. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Wow, menyambut juga bagaimana kehadiran Gatot Kaca ya. Yep. Otot kawat tulang besi. Hehe, Yang mau udah- kemanapun aku pergi hanya kau yang di hati, ya gitu ya. Baru mulai. Baru mulai, jangan, jangan. Baru game 1 ini ya. Tapi kalau ngelihat head to headnya nih bersama dengan adanya Jawhead juga yang bisa membantu percepatan jungle farming. Ini harusnya damage-nya sama-sama gede ya, Prof? Iya, dan farming speed dari Nolan jangan lupakan, itu yang paling penting sih sebenarnya. Yang dicari juga sama Widi dan juga Favian dengan adanya pick terhadap Jawhead dan juga Nolan. Sehingga mau gak mau ini dari Juliannya Vincent yang harus bergerak secepat mungkin karena dari Lito. Biar nanti dia bisa dapetin level 4 lebih cepat lagi. Dan Gatot Kaca emblem tank. Oke. Maka kita tidak akan melihat Gatot build damage karena sepertinya di sini. Real nih dari Baloyski, dia mau main Gatot Kaca dengan HP tebal. Kayaknya bener-bener build ke arah pure tank ya harusnya. Tapi Oke, ada Baloy tadi seperti yang sudah terkena impact dari ejector, tapi sepertinya belum ada satu korban yang muncul. belum, masih cukup tenang kali ini. With order bisa diamankan di tangan dari Vincent juga. Bagaimana ternyata Retribution yang ready buat dari Fabian harus mundur dan kembali ke pola farmingnya. Wah, ini tapi 2 revitalize ya. Untuk tim fight panjang Geek Farm bakal kuat banget loh ngomong-ngomong. Aha. Masako, mau nggak mau dia harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan gak ada information di area map, ini bakal lumayan terancam untuk Masakonya karena dia nggak bawa Purify yang pertama. Jadi akan sangat mudah untuk di ejector, tapi mau gimana pun dia juga punya Abyss Walk. Jadi dia bisa ngeblink ketika terancam dengan kehadiran dari Widi nantinya di top lane. Oke, tapi kalau ngelihat lagi-lagi ya targeting dari Widi yang optimal harusnya menuju ke arah Masako tadi ya. Yap. Cuman ini masalahnya ada 2 revitalize loh. Ini akan ada teamfight yang panjang banget. Sementara sekarang dia ada turtle-nya. Ada 1 ejector tadi melemparkan Baloyski ke bagian belakang. Baloy sepertinya masih selamat sejauh ini dengan ada Eternal Guard. Tadi udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang penalty zone yang sudah langsung terlihat. Dan Vincent berhasil tadi seperti mengamankan ke arah dari turtle yang pertama. Namun untuk sekarang Arannya tertinggal sendirian. Dan Aran menjadi korban tambahan pula. Wah, jadi pertukaran yang tidak adil harusnya. Karena invade ke arah jungle telah dilakukan juga oleh Vincent. Lagi-lagi menunjukkan bagaimana retri gantengnya. Wah. Ini nih Vincent nih Prof. Aha. Bukan nasi yang diambil tapi purple buff lawan. Wah, itu invade-nya luar biasa ya. Aha. Dengan keuntungan pertukarannya Romer sama XP loh. Itu udah pasti nguntungin banget. Dan Baloy, Avatar of Guardian yang hampir saja tadi titik landingnya dikit lagi. Tapi sekalipun kena masih ada Purify dari air Iya. Shiki. Jadi harusnya masih aman sih untuk dia. Tapi Gatot Kaca kalau di in-game ngomongnya Om Telolet Om loh. Itu dia. Jangan lupakan itu loh. Tapi ini dia, challenge prediction-nya ternyata cukup seimbang. 3 untuk tim Liquid ID dan juga 3 untuk Geek Fam. Udah berbeda jauh untuk sekarang. Sama seperti Network. Yang sebenarnya Geek Farm masih sedikit mengunggulkan. Dengan ada pertukaran dari Turtle tadi dan Hey, Owidi harus merasakan akibatnya dan
Wow. Wah ini biasanya Jawhead yang nyari lawan, sekarang Jawheadnya dicari sama lawannya. Karena siapapun yang bakal dilempar, terutama kalau Gatot yang dilempar, ini bakal dibalikin. Counter setupnya bakal lebih cepat gitu loh. Efek taunt ini yang bakal ganggu banget buat tim Liquid ID. Dan juga kalau mau coba kejar ke belakang ini susah banget ya. Ini barricade-nya gede banget di depan. Yep. Wah ini Baloy pasang badan Iya makanya itu. High loss. Lewatin dulu nih Gatot Kaca Gatot. high loss. Wah ini sih dua hero yang kalau kita ngomongin soal bagaimana cara dia bertahan hidup ya, durability-nya ini powerful banget loh. Lagi buat sekarang kalau kita lihat dari pemilihan item ROM-nya aja nih, encourage. Jadi emang mereka mau team fight aja intinya. Mereka mau bawa 2 Revitalize, mereka mau team fight panjang. Mereka juga punya Veldora yang bisa nge-screening terutama untuk Haritnya nanti di late game. Oke. Dan ini ngeliat dari Fabiannya juga, walaupun memang farming speed dari Nolan ini cepet ya, tapi eksekusinya masih belum kelihatan. Karena nggak ada target yang bisa langsung di instant burst. Hey, injektornya kembali langsung dikeluarkan dan Baloy coba lihat langsung mengusir Fabian jauh banget ke bagian belakang. Spear of Destruction-nya sudah connect. Apa terap Guardian tadi? Landing tepat ke arah dari Widhi. Dan robot hilang di situ. Widhi, ini harus menjadi satu buah hukuman yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam. Bagaimana keuntungan juga mereka dapetin dengan cukup banyak. Mereka lagi-lagi secure secara objektif. Turtle dapetin poin kill. Dan pundi-pundi terhadap turret. Ini menjadi sebuah keuntungan besar. Dan bagaimana jawaban untuk tim Liquid juga karena Aran di arah bawah. Ini nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak, Prof. Ya targetingnya sih, mereka mau ke Vincent dulu atau mau makan Baloy dulu nih. Karena kebetulan Fabian dari tadi di zoning abis-abisan loh sama Gatot Kacanya Baloyski. Dan gak ada jawaban sama sekali. Ejector itu cuma single target. Dari tadi bahkan ini Widhi yang dimakanin terus. Sehingga mereka butuh target yang lebih manis lagi. Either Veldora. Veldora juga tapi tebal banget dengan Revitalize-nya. Cuma Vincent yang bisa langsung di screening tapi gak boleh sendirian. Karena kalau misalkan nanti dia datang sendirian, ini pasti bakal merugikan banget. Dan juga ada game fact by GoPay. Ini menjadi debut Gatot Kaca di MPL ID Season 14 setelah terakhir digunakan di MPL ID Season 6. Ya ampun. Waktu itu Fluffy aja nicknya masih Keira. Wow. Waktu Aura kalah dari Bigatron 2-0. Sebelum Keira Farewell jadi Fluffy ya. Iya. Tapi Fluffy yang mungkin lagi nonton juga sedikit bernostalgia. Apakah dia nanti akan membawakan Gatot? Cooldown 8 season dan penalty zone-nya dikeluarkan. Spear of Destruction udah mulai connect dan sekarang ada Avatar Guardian yang lagi dan lagi membuat Fabiannya jauh banget untuk mundur ke tempat yang berbeda. Aran yang menjadi korban di dalam teman sebelah Veldora. Menjadi korban pula Widhi. Menjadi korban tambahan namun untuk sekarang Iron Chiki pun menjadi satu orang yang dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. 1 untuk 3. Wah, dan ini dia karakteristik dari Geek Fam yang betul-betul juga menunjukkan hero-hero unik. Bagaimana? Ini Gatot Kaca menjadi gangguan juga, berarti new unlock nih achievement. Wow. Full hero nambah 1. Baloy menunjukkan Gatot Kaca roamer tapi bukan build damage. Thunder Belt sebagai first itemnya dan lihat screeningnya nggak berhenti. Fabian bener-bener diganggu bahkan sampai di top lane. Bener-bener diusir mundur biar Vincentnya jadi lebih bebas. Wow. Untuk mendapatkan pundi-pundi objektif. Winning condition dari tim Liquid ID sekarang lagi-lagi adalah targetingnya. Mereka harus ketemu jawaban atas Gatot Kaca. Tapi dengan adanya Perfect Turtle, even untuk menumbangkan Gatot Kacanya atau bahkan Hylos ini bakal jadi PR banget. Karena nggak ada hero yang bisa bawain Demon Hunter Sword. Iya, DPS-nya nggak ada ya. DPS-nya nggak ada. Harit ini juga pasti bakal kesulitan melawan Gatot Kaca. Dan ditambah lagi dengan kehadiran dari Hylos. Waduh, ini bukan dari tadi ya berkali-kali loh. Ternyata titik landingnya bukan Hylos, Prof. Fabian, Prof. Fabian dari tadi kena usir terus. Ternyata ini Hylos-nya cuma bener-bener distraction aja. Sementara sekarang, hey! Hampir saja tadi Iron Shiki menghilang dengan sangat cepat, namun di part berbeda. Aboy sudah mengeluarkan karena satu Winter Crown yang dia milikin. Oke, untuk menghindari dari serangan, Weh, Spear of hey. Destruction. Enggak, Destruction mau pindah nggak? Enggak, bahaya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Oke, namun untuk sekarang terlihat ada Aran yang menjadi satu korban dengan sangat-sangat cepatnya dihilangkan tanpa ada bantuan Gak sama bisa sekali. bergerak si Aran. Ya itu invade jungle-nya juga kejam banget gak sih? Dari purple yang kedua loh, di menit yang ketiga itu udah terjadi invade yang dalam banget bagi teman-teman dari Geek Farm dan membuat Fabian farming speed-nya jadi ke-stop. Mereka nggak cuma menghentikan bagaimana tim Liquid ID dengan agresivitasnya, tapi farming speed dari Nolan. Hero yang kita tahu sendiri mendapatkan level 15 itu di bawah menit 10 itu possible. Tapi buat sekarang, untuk mendapatkan level 12 saja Fabian kesulitan di menit yang ke-8. Ya.
Gatot Thunderbelt adalah bad mood. Bad mood langsung gabut. Oke, dan sekarang Avatar Guardian yang langsung saja dikeluarkan. Widinya hampir saja tertabrak dengan Satanic Gatot yang dikeluarkan. Tapi Fabian harus dipukul mundur oleh Baloyski sendirian lagi dan lagi. Lagi. Basic attack-nya aja lebih sakitan. Iya. Sakit Thunderbelt loh. Itu fracture tadi. Ya ampun ini Baloyski susah banget di take down sih. Lagi-lagi ini Fracture-nya jadi fragile. fragile. Udah pecah belah ya. Wah ini Lemah. bahaya. Bahaya banget. Dan Masako makin lebih bebas loh. Karena dia dapat level 11 Iron Shiki berbeda satu level. Yap, sementara sekarang langsung memaksakan keadaan bagian pada Widi yang menjadi korban pula dapat berantem, tapi Masako menghilang dengan sangat cepat. Aran menjadi korban tambahan, namun sekarang Baloyski yang langsung di-shutdown begitu saja dan Vincent menjadi korban tambahan. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Iron Shiki, double kill. Yes, kill bekerja sama dan mereka sekarang menguasai area dari Lord tersebut. Aboy Oke. berusaha untuk melakukan stealing kah? Wih, Aboy sendirian terlalu berani. Akankah Aboy sanggup dengan tenaga tadi yang udah langsung dikeluarkan dan sekarang Lord menjadi milik dari tim Liquid ID. Oh itu fight yang betul-betul juga rapat banget semuanya dan tanpa sadar ternyata Dominator Descent ini menyembur terus-terusan. Ya, zoning yang dilakukan dari Zask. Yang diberikan dari Yaskiel. Ini benar-benar bisa shutdown banyak banget member dari Geek Farm. Dan team fight-nya memang di tempat yang tidak begitu baik. Itu memang kita tahu sendiri Aran juga memiliki penalty zone di sana. Widi hanya menjadi tumbal saja. 4 kali tumbang sama seperti Aran. Tapi Fabian dan juga Yeskiel yang masih belum tumbang ini yang menjadi PR tersendiri. Yep. Sehingga sekarang Geek Farm harus berhati-hati ketika dia ingin melakukan team fight. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan resource skill yang mereka miliki. Karena contohnya tadi seperti Vincent, ketika dia sudah selesai dengan Enhanced Sword, dia nggak punya escape ability apa-apa lagi. Oke, ditabrak lagi. Oke, ditabrak kembali. Ada satu lagi yang Force tadi langsung nabrak karena Masako. Namun itu sekarang Masakonya bergerak dengan sangat bebas. Dan mereka mendapatkan keuntungan di dalam sebuah pertempuran. Dan Fabian yang mundur lagi ke depan berbeda. Namun untuk sekarang, Iron Shiki terpisah dari rekan-rekannya dan menjadi korban pula. Dan triple kill diamankan oleh Vincent. Ini membuktikan bahwa Vincent bukan cuma jago di Roger aja. Ini juga bagaimana Juliannya sangat-sangat bisa melakukan agresivitas dan juga targeting yang optimal. Fighter jungler lebih stabil, lebih sustain, dan lebih bisa team fight panjang. Itulah jawaban dari Geek Farm. Setelah kita mengetahui banyaknya unique pick hero yang bisa dibawakan. Tapi Fabian lagi-lagi mencoba mendeliver damage tapi gak bakal maksimal. Karena levelnya aja sekarang terlampaui 2 level. Yap, untuk antar junglernya. Oke. Gak berasa ke Vincent loh tadi barusan. Gak berasa. Vincent di sini juga sangat strong sekali dengan adanya Blood Wings yang dia miliki. Yap. Beberapa shutdown tadi udah didapatkan pula oleh tim Liquid ID ternyata tidak berimpact besar ya. Banyak loh tadi shutdown yang mereka ambil. Lumayan banget pastinya. Mungkin pemanfaatan Lordnya aja yang belum efisien ya. Iya. Mereka udah take over, targetingnya udah ketemu nih. Kayak yang udah sempat kita bilang winning kondisinya dari tim Liquid, targeting dulu. Gak usah buru-buru. Nah sekarang targetingnya udah oke, berarti tim Liquid perlu eksekusi manisnya aja. Jangan sampai Lordnya jadi sia-sia. Dan menjaga Iron Shiki sih ya, sebagai penyumbang damage terbesar juga harusnya nanti di saat satu buat team fight. Atau Yeskiel. Yeskiel. Karena dari tadi sih menurutku game changernya ada di Yeskiel. Oke. Selama Yeskiel berlindung di balik Dominator Descent-nya, dia bakal survive. Dan Aboy, Wishing Lantern, dia ingin menumbangkan lini depan. Hati-hati buat Widi dan juga Aran. Oke. Kita tahu ya untuk Wishing Lantern ini juga memang cocok banget ya dengan tipikal-tipikal frontline yang harus bisa ditembus dulu. Sementara Aran lagi-lagi tertangkap. Hampir aja tapi Aran masih selamat. Masih ada damage reduction dari pasifnya, serta pemilihan dari Radiant Armor, membuat harusnya Aran akan lebih sustain ketika menerima magic damage. Either dari Aboy atau bahkan dari Vincent. Apalagi untuk sekarang dengan beberapa momen lebih tepatnya. Freeze minion di area bottom lane dibiarkan begitu saja, tapi Geek Farm akhirnya melakukan clear. Karena Lord akan muncul di area bottom lane dan Fabian masih standby di bagian lane jauh untuk bisa mendorong wave di bagian top lane. Sebenarnya dari segi perbedaan goldnya juga nggak terlalu jauh ya. Ada chance untuk tim Liquid ID pastinya untuk bisa mengembalikan keadaan. Apalagi tadi ada angin segar dengan fight yang dimenangkan. Sementara Lord sudah muncul juga, akan menjadi satu medan peperangan harusnya akan dipancing agar tim Liquid ID masuk ke area Lord tersebut. Harus ada yang mancing blink dari Abyss Walk-nya Masako sih. Masako dari tadi free banget loh untuk nge-deliver damage. Dia hanya tumbang 1 kali, dia 9 assist sebagai marksman. Tugasnya di sini nge-deliver damage aja. Untuk urusan eksekusi ada Vincent, tenang aja. Itu coba lifestyle juga udah enak banget ya. Enak banget dengan attack speed yang sangat-sangat tinggi. Ada Widi yang mencoba untuk bisa maju.
Oke, masih ditarik ulur dulu. Ini bakal coba untuk di reset sih harusnya. Karena lumayan beresiko. Karena masih belum kelihatan dan ditabrak kayaknya nih sekarang. Oke, Aran sudah semakin mendekat penalty zone, bisa keluar kapanpun, belum lagi dia memiliki satu flicker. Namun mereka semua mencoba untuk mundur dan ini dia. Penalty zone dan Connect karena beberapa player Avatar of Guardian langsung dikeluarkan, namun sekarang Lordja menjadi milik Favian, namun double kill didapatkan oleh Vincent. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Speed of Destruction-nya tadi sudah dikeluarkan, namun Yeskiel jauh lebih cepat dengan satu dominatornya. Yes, dan ternyata itu dia takeover Lord yang begitu manis dari tim Liquid ID. Mereka menunggu Aran untuk bisa menciptakan momen sampai akhirnya Lord tinggal di reset. Oke, tapi mereka mencoba untuk endgame sepertinya. Yap. Ini dia pergerakan 5 player dari Gig. Mencoba untuk bisa menabrak ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh tim Liquid ID. Tapi Lordnya sekarang sudah keluar. Widhi, ada satu pergerakan yang sudah dia lakukan. Namun itu hanya menggertak saja. Dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Veldora, mereka semua mundur kembali. Nggak bisa maksa sih karena ternyata Lordnya juga udah langsung muncul. Sementara satu buah momentum yang bisa dipegang oleh tim Liquid ID kali ini. Favian bakal coba dikejar oleh Baloyski. Oke, Favian. Ada Baloyski yang tepat berada di dekat dari tubuhnya. Dan sekarang Masako mencoba untuk bisa mengejar pula Kara dari Favian. Tapi satu yang terakhir Favian masih berhasil kabur. Wah, Ankara Favian ini benar-benar luar biasa. Gocekan maut. Membuat dari Favian lagi-lagi bisa selamat, Prof. Run Favian, run! Ada Father of Guardian, Spirit of Destruction. Semua distraction juga. Ini hanya untuk ke buying time agar Lordnya masih survive di area bottom lane. Bahkan tim Liquid masih punya banyak banget super minion sekarang. Mereka harus bisa maksimalin minimal dapetin satu base turret. Take over yang masih bisa dipertahankan. Dan bahkan Favian yang masih bisa hidup. Ini menjadi bonus bagi tim Liquid ID. Satu orang akan tertangkap basah dan sekarang ada Chiki. Menjadi korban pertama Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Avatar of Guardian on point. Dan itu pun connect ke arah beberapa player. Tapi Widhi berhasil kabur bersama dengan Yeskiel dan Spirit of Destruction tadi. Dilemparkan ke tempat yang berbeda. Oke, memang ternyata perlahan juga Lordnya ke clear nih ya di arah bawah. Tapi menyisakan 3 pemain saja untuk tim Liquid ID. Keuntungan yang sempat mereka pegang. Ini bisa diantisipasi juga oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Dan apa yang memang harus dilakukan oleh Geek Fam? Kalau misalkan ngeliat dari tarik ulurnya kayak tadi, Prof. Kayaknya Geek Fam nggak boleh terpicu sama tarik ulurnya sih. Dan hati-hati kalau misalkan di Lord ya. Waduh, oke. Vincent. Satu terakhir. Vincent! Masih ada bantuan dari Aboy, namun sekarang Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Widhi menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Karena sekarang Widhi-nya masih berhasil selamat hampir saja walaupun tadi Eternal Guard menabrak ke arah tubuhnya. Wow, dan itu dia. Satu buah kekuatan untuk adanya fighter, Prof. Ya, seperti biasa ya, lebih stabil untuk fighters. Apalagi di mid game to late game, jadi team fight terutama. Ketika menerima burst damage. Sekarang kalau kita ngomongin soal Blood Wings, ditambah lagi dengan Immortality tadi yang terbalur. Tubuh dari Vincent itu yang membuat dia survive. Sekarang ada Winter Crown lagi. Dan perbedaan seperti ini tentu akan membuat seharusnya tim Liquid ID harus berhati-hati. Sekalipun dia mau take down untuk solo kill, harusnya targetnya adalah Aboy atau bahkan Masako. Bukan Vincent yang sekarang masih punya banyak sekali utility untuk bertahan hidup. Yap, dan kalau kita lihat bagaimana KDA yang dimiliki oleh Vincent, ini 100% loh. Iya. 100% Vincent. 100%. Selalu ada Aktif ya, team Bun. fight. Tapi ya, Team fight. Retri tadi trigger, oh enggak, ternyata Favian masih bisa dapetin kehilangan juga dari purple buff-nya. Tadi nahan juga untuk retribution-nya karena akan ada peraduan nih Wait, di area Lord. Arannya tertangkap basah, Aran masih berhasil untuk bisa mengeluarkan ke arah satu penalty zone. Namun untuk sekarang Aran pun tidak akan bisa selamat lagi. Widhi kehilangan immortal di dalam tubuhnya. Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertempuran di dalam area tersebut? Setelah dan skillnya mau pergi ke arah mana? Ada seberapa destruction dan sakit banget cepatnya. Bahkan untuk sekarang tim Liquid ID terwipe out dan maniak didapatkan oleh Vincent. Dan ternyata kali ini satu buah debut dari Gatot Kaca membuat dari Geek Fam berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Wow, Gatot Kaca memberikan sebuah cerita yang tentunya sangat manis bagi member Geek Fam. Dengan membawa 2 hero yang sangat-sangat tebal, sangat-sangat sustain, Wow. sangat-sangat tanky di depan. Dan itu yang membuat teman-teman dari tim Liquid ID kebingungan atas targeting yang ingin mereka mainkan. Yap, otot kawat tulang besi. Wehey. Gatot Kaca menang nih. Ternyata balik lagi juga bagaimana Vincent yang tadi sempat dikatakan juga sama Prof KB sedang berproses. Ini prosesnya udah lumayan kelihatan sih. Banget dengan sih. kenyamanannya juga Julian dan balik lagi
satu buah retribution yang dimiliki oleh Vincent ini menjadi power tersendiri. Oke, ini setup dadakan dan setup terpaksa nggak sih, Prof? Agak terpaksa sih karena memang kayaknya belum siap juga untuk di bottom lane juga mereka kalah lane dari tim Liquid ID. Tapi kalau misalkan nggak dijalankan, pasti ada yang ke pick off dan Lordnya bakal jadi free. Jadi emang di sini mau nggak mau tim Liquid ID coba aja dulu. Mereka mau coba untuk fight back, tapi ternyata mereka nggak expect bahwa memang damage yang diberikan dari Vincent terlalu burst. Cheese dengan Gatot, Big Brand Baloy lagi yang mau-draft tim Liquid ID sehingga tidak ada jawaban atas Gatot kaca Thunderbelt yang memang selalu mendapatkan hybrid defense setiap kali dia mengaktifkan pasif dari Thunderbolt-nya. Oke, makin rame dah di rank nih Gatot-Gatotan ya. Iya, cuman Saya mau pick Gatot. Saya mau menuju Romar. masalahnya ada Gatot nih, Prof. Ini antara Baloy aja atau ada peran dari Glamsi dan juga Dora? Dora ya? Ataupun dari Dora, dari Dora, dari coach analis atau lagi-lagi yang mengizinkan akhirnya Gatot ada di sini. aku bukan mikir ke Gatotnya sih. Aku mikir ke tadi sadar nggak kalau misalkan setelah dapetin base turret, Ya. itu Geekfam ngebiarin Lordnya dihancurin sama Super Minion. Iya. Aku malah penasaran kayak berapa banyak Lord yang mereka kasih ke lawan scrim mereka, terus mereka biarin Super Minion buat nge-kill itu. Oke. Jadi Itu soalnya yang- nge-clear dari tadi aku sendiri ya? penasaran, Clear Iya, sendiri soalnya Lordnya nge-clear sendirian. Aha. Karena tujuan dari, ternyata bukan endgame, tujuan dari tim Geekfam. Mereka cuma pengen hancurin base turret, terus mereka manfaatin Super Minion yang emang sekarang lagi overpower banget. Even di menit 20 kalau mage sendiri yang nahan ya good luck untuk mid laner yang menahan Super Minion karena memang Super Minion sekarang kuat banget. Yap. Yep. Oke. Dan kita akan melihat dari player momennya terlebih dahulu ya. Seperti apa, karena bisa dibilang ini game yang cukup panjang. Ada kesempatan juga, bahkan tadi ada momen juga yang sempat dipegang sama tim Liquid. Dengan adanya Aran di sana. Tapi ya balik lagi dengan adanya dua barricade di depan ini susah banget. Untuk bermain secara front to back. Ya, sebenarnya lagi-lagi sih, mungkin aku sedikit sharing juga, aku sering ketemu draft kayak begini. Oke. Cuma biasanya kalau di rank games itu tuh high loss plus let's say kayak Minotaur, Aha. Tigreal gitu loh. Jadi Ya. emang itu tuh yang memaksa kita untuk bawa marksman. Dan sedari awal kita tahu sendiri bahwa memang RNCQ udah pick Harit duluan nih. Oke. Pick Harit menandakan bahwa mereka tidak terlalu kuat untuk ngomongin late game dan menumbangkan tanker-tanker yang kuat seperti ini. Karena jarang kan kita lihat Harit bawa Glowing One. Iya. Lunox iya. Lunox lagi laris nih untuk Glowing One. Pasarnya lagi naik. Oke. Tapi kalau Harit, kita tahu sendiri dia lebih butuh item cooldown reduction. Even concentrated energy biasanya itu item yang ke-6 gitu loh. Jadi buat sekarang dengan adanya pick Harit ini malah menjadi ancaman harusnya. Mungkin sedikit berkaca Dari dengan kemarin ya? iya permainan di minggu keempat untuk hari yang pertama bahwa memang siapapun yang pick Harit ini bakal punya game yang benar-benar susah banget untuk dimenangkan. Oke. Oke, dan MVP kita jatuh kepada 17 kill in 17. total. Vincent selain retrinya juga dari tadi menjadi sebuah snowball effect buat Geekfam. Tadi mekaniknya juga di saat buy one bersama dengan Fabian nih, Prof. Tetap tenang sih yang paling penting. Tenang ya. Tetap tenang, ganti item Immortal ready, ada Winter Crown juga, jadi dia tinggal pilih gitu loh apa yang bakal dimainkan. Tapi yang paling gak aku expect adalah Fabian seberani itu loh. Lagi-lagi decision kan, mental dia punya, mekanik hampir solo kill loh. Oke. Tapi decisionnya itu tuh, bijak nggak nih untuk dia melakukan hal tersebut di trade dengan dia tumbang selama sekitar 40 detik sehingga teman-temannya kehilangan base turret mid lane. Oke, dan ini dia untuk recap apa yang terjadi. Dimana dari awal, ini dia Turtle yang diamankan terus-menerus. Yep. Screening out juga sih tidak lepas dari awal karena memang Widi ini menjadi tabungan berjalan akhirnya. Iya setuju sih, Widi malah yang harusnya dia nge-pick off, malah dia yang di-pick off nih. Aha. Karena kebetulan udah ada 2 kolam loh. Yang dibawakan sama Hylos dan juga Gatot kacanya. Cebur dia ya. Wah ini udah pasti tenggelam sih untuk robotnya. Dan kita tahu ya, Widi ini bukan tipikal hero yang bisa ngebuka map. Apalagi dalam keadaan loose condition. Dan ini adalah momen ketika memang Aran aja yang paling tebelnya aja itu dimakan. Dan bisa seinstan itu loh. Tapi ini juga momen fight back yang bisa didapatkan dari tim Liquid ID. Lihat bagaimana Yeskiel yang benar-benar standby di tengah-tengah, di dalam rumput. Dia tembak semuanya. Mind eaternya, jangan lupa. Bukan cuma dominatornya yang sakit, tapi mind eaternya. Dan ini dia Aran yang ngebuka tim fight, tapi ternyata counter setupnya lebih mengerikan. Karena Gatot kacanya juga dalam keadaan imun, dia terbang di udara. Star of Guardian dan Yeskiel tertangkap, tapi untungnya masih bisa survive. Ini ya Fabian yang benar-benar Ini juga nih. lari. Wah, ini buat Clipper Fabian udah siap ya stok MVP 1 minggu lah. Nah ini nih di momen terakhir tadi juga di mana Fabiannya tumbang ternyata jadi masalah besar akhirnya. Kayaknya Fabian juga nggak expect sih kalau misalkan Vincent bakal ngeluarin Enhance Chain. Karena jarang kan, dari tadi kita ngeliatnya bukan Enhance Chain. Dari tadi kita ngeliatnya sword side. Tapi di sini momennya
Mana Vincent yang lumayan bisa nge-buying time dengan ada Winter Crown juga. Jika di fight back langsung. Dan Maniac ya. Masako. Masako ini lagi-lagi. Dia landingnya nggak kuat. Landingnya juga dibilang kesulitan. Iya. Dia sempat push di bagian top lane. Tapi kayak pas dia udah team fight. Decision dia bagus banget. Dia tahu siapa target yang harus di-deliver damage-nya. Main front to back, hayu. Yang penting belakangnya kena gitu loh, pakai splash damage dari Moskov. Iya. Yap, tapi yang menarik di sini adalah 2 Lord ternyata yang diamankan sama tim Liquid ID. Bahkan nggak membuat mereka bisa dapetin kesempatan buat comeback ya. Karena memang Geek Farm lagi-lagi ya, itu tuh aku lebih penasaran itu tuh. Kenapa ya? Berapa banyak scrim yang mereka coba untuk memanfaatkan super minion wave ketika berhadapan dengan Lord. Dia lepasin soalnya. Yep. Dia cuma nahan super minionnya aja, Lordnya dibiarin di bottom lane karena Lordnya juga nggak dijagain sama tim Liquid ID. Kayaknya mungkin tim Liquid ID ya expect-nya setiap Lord yang didapatkan itu bisa ngedorong, tapi tidak berlaku untuk super minion ternyata. Dan yang menarik dari itemnya untuk Baloiski juga ya. Udah tadi lepas sepatu kayaknya terakhir buru-buru, Immortal pecah langsung ganti Winter. Karena dengan Oracle dan juga Thunderbolt nih, ternyata build Gatot Kaca yang ada di Rom ini dengan defense-nya bukan dengan Sky Piercer. Ditambah kalau misalkan kita ngomongin patch terbaru ya, minion tuh kan sempat ada adjustment. Pas banget nih, mirip sama Thunderbolt. Thunderbolt itu per 1 hit Thunderbolt dia nambahin 1 hybrid defense. Minion per menit itu nambahin juga hybrid defense yang dia miliki. Sekarang menit 17, berarti dia udah punya 17 hybrid defense. Wow. Untuk minionnya saja Pak Bolong. Jadi makanya ini yang membuat harusnya minion dari Super Wave ini strong banget dan itu prioritas dari Geek Farm ternyata. Iya ternyata ya udah kita kasih aja nih Itu ternyata minionnya. alasannya, iya. Clear nih Minion Lordnya. bekerja sama kuat banget. Itu lagi-lagi big brain Baloiski dengan decisionnya sehingga membuat satu gerakan terbaru kita disuruh mikir lagi tadi gerakan apa ya. Mereka nggak end game soalnya, mereka udah tinggal langsung buyar, bikin Lordnya setengah darah, udah habis itu nggak di-clear Lord. Iya mereka sibuk di tempat yang lain ya, tapi Harit Sky by UBS Gold kita jatuh ke tangan dari Vincent, well farm. Tadi sempat 100% dari KP-nya juga nih. Membuat dari Vincent punya tugas yang banyak banget. Dia farming, dia dapetin objektif, dia dapetin targetingnya juga. Ya, Lo itu lihat tuh 100% 3, Iya. 2, 19 kalau nggak salah tadi 3, dari 1, 2, 3-1-2.